Mentari telah terbit, pagi baru telah tiba. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kiranya kita menyambut pagi baru dengan rasa sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang memandu langkah kita. Yohanes pasal 4 ayat 5-6. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudaraku, di depan rumah mertua kami di Magelang, terdapat sumur umum. Sudah ada sebelum istri saya dilahirkan. Setiap pagi dan sore selalu ramai, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, memanfaatkan air sumur itu untuk mencuci, mandi, dan air minum. Airnya bening dan segar. Di sana sering terdengar mereka bercakap-cakap, tertawa, dan bercerita. Sumur itu bukan cuma dibutuhkan airnya, melainkan juga tempat perjumpaan. Mundur ke belakang, nun jauh di negeri orang Samaria. Ribuan tahun lalu, sumur pun sebuah tempat yang amat penting kegunaannya. Apalagi di negeri yang kering dan tidak sehijau negeri kita. Sumur menjadi sumber kehidupan. Airnya untuk minum manusia. Jika kita ingat Ribka, ia pun menimba air sumur buat hewan seperti unta. Tuhan Yesus tengah menempuh perjalanan dari Yudea ke Galilea. Rute itu melewati daerah orang Samaria. Patut diketahui, antara orang Yahudi dan orang Samaria hidup tidak rukun. Itu berjalan ribuan tahun. Keduanya punya kitab Taurat yang sama, merayakan Paskah yang sama. Cuma, orang Samaria memiliki bait Allahnya di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Yesus, orang Yahudi, bertemulah dengan seorang perempuan Samaria di sumur. Namanya sumur Yakub. Berada di wilayah orang Samaria. Yesus sangat letih. Ia butuh minum dan makan. Pertemuan itu tidak lazim, bahkan dilarang. Dilarang berbicara dan bergaul di antara orang Israel dan Samaria. Di sumur itu, tabu sosial dan permusuhan itu dipatahkan Yesus. Yesus berdialog, saudaraku. Dalam dialognya, Yesus memperlihatkan dia tahu tentang perempuan itu, termasuk riwayat perkawinannya yang tidak bahagia. Oleh karena sampai 5 kali kawin, dan pria yang sekarang hidup bersamanya tidak terikat perkawinan sah. Dalam dialog, Yesus membutuhkan air minum biasa. Sedangkan perempuan Samaria itu membutuhkan air kehidupan yang membuatnya tidak akan pernah haus. Yesus menawarkan perempuan itu sumber kehidupan yang membawanya hidup penuh arti. Sekaligus
Dengan dia mau memberi air kepada Yesus pun, dia telah melakukan dari sebuah arti kehidupan. Jelaslah, lewat dialog itu kita menyimak ada arti tentang hakikat kehidupan. Hakikat itu sesuatu yang harus terus melekat. Hakikat kita sebagai orang beriman adalah menerima air kehidupan sejati, yakni Yesus Kristus. Dengan itu, maka seperti perempuan Samaria, kita mampu memberi. Saudaraku, salah satu tantangan orang modern adalah kehampaan. Ada perasaan tidak berharga, merasa hidupnya tidak berarti. Hal ini memang ironis. Orang modern itu dilimpahi hidup yang serba mudah, berlimpah, dan mewah. Tapi, tidak sedikit yang merasa tidak bahagia. Kita tahu berita viral mengenai istilah flexing belakangan ini, yang artinya pamer. Ada orang yang tidak kaya, lalu pamer seolah-olah dirinya dari kalangan kaya dan elit. Dan ada juga orang yang kaya betulan, tapi juga pamer dengan kemewahannya. Sepintas kita merenungkan, apakah tindakan itu lahir dari orang yang saking bahagianya, lalu memperlihatkannya kemana-mana dan kepada siapa saja? Atau lahir dari orang di tengah kelimpahannya sedang mencari kebahagiaan? Dengan gaya pamer itu, yang bersangkutan merasa berarti di mata orang lain. Saudaraku, menengok kembali ke perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan itu jelas awalnya tidak bahagia dan terus mencari arti kehidupan. Di sumur Yakub itulah dia berjumpa dengan pemberi arti kehidupannya. Dia tidak perlu lagi gonta-ganti suami lagi. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah membuatnya berarti. Tidak lagi digelisahkan dengan hari esoknya. Kiranya saudaraku, kita yang telah mengenal dan menerima Kristus terus menjaga hidup yang punya arti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam Engkau kami dijadikan orang yang punya makna buat sendiri, sesama, dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru, masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.